Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. It's time for you to learn English. And in this fancy opportunity, we would like to learn about procedure tags. Okay guys, have you ever read the manual book when you buy something or read the instructions of how to operate the machines, like photocopy machines for instance? Or have you ever read or watched someone cook a meal? In English, those instructions, manual book or recipe are grouped in procedure text. Oke, pernah gak sih kalian membaca buku manual petunjuk tentang bagaimana cara mengoperasikan sesuatu ketika kalian membeli sesuatu? Seperti photocopy machine atau printer? Atau pernah gak sih kalian membaca atau menonton orang yang sedang memasak? Nah, dalam bahasa Inggris, instruksi, buku manual petunjuk, ataupun resep-resep itu semuanya dikelompokkan ke dalam teks prosedur. So, what is procedure text? Jadi sebenarnya teks prosedur itu apa sih? Well, procedure text can be identified as a text that explains how something works or how to use instructions or operation manual. An example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, or the fax. Teks prosedur itu bisa diartikan sebagai sebuah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu dikerjakan atau bagaimana cara menggunakan instruksi, atau buku manual. Contohnya, bagaimana cara menggunakan video, komputer, kemudian tape recorder, fotokopi, ataupun mesin fax. Or it can also identify as a text that instructs how to do a particular activity. An example, recipes, rules for games, science experiments, road safety rules, and many more. Atau bisa juga diartikan sebagai sebuah teks instruksi tentang bagaimana cara melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya, resep masakan, peraturan permainan, eksperimen ilmiah atau percobaan ilmiah, dan peraturan keamanan di jalan. Or we can also identify a procedure text as a text that deal with human behavior. Example, how to live healthily and how to be succeed. Atau bisa juga kita identifikasikan bahwa procedure text itu berkaitan dengan perilaku manusia. Contohnya, how to live healthily, bagaimana kita hidup bahagia dan bagaimana cara untuk sukses. And from that explanations, we can conclude that recipe and manuals are example for procedure text. Dan dari penjelasan di atas kita bisa tahu bahwa resep dan buku manual termasuk ke dalam prosedur text. Now let us discuss about the purpose of procedure text. Well, the purpose of the procedure text is to explain or tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. Jadi tujuan dari prosedur teks ini adalah untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan. Or we can also say that to explain steps, instructions, to make, operate, or do something. Atau kita bisa sebutkan juga untuk menjelaskan langkah-langkah, instruksi bagaimana cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Now, let us discuss about the generic structures. Well, the first generic structures of procedure text is the goal or the title. Jadi yang pertama adalah judul ataupun tujuannya, dan biasanya diawali dengan kata how to. Biasanya diawali dengan kata bagaimana cara. And the second is material needed atau materi yang digunakan, atau bisa juga berupa alat dan bahan. And the third is method or step. Yang ketiga adalah cara ataupun langkah-langkah. It consists of instructions or steps to make something, usually start with ordinal number or cardinal number like first, second, and etc. Biasanya ini berisi tentang instruksi atau cara-cara membuat sesuatu, dan biasanya diawali dengan ordinal number atau cardinal number. Contohnya seperti pertama-tama atau kemudian atau kedua, and etc. dan yang lainnya.
Okay, now let's discuss about language features of procedural text. Oke, sekarang kita diskusi tentang bagaimana unsur kebahasaan dari prosedur teks. Well, the language features of procedure text is first use command or imperative sentence. In example, put the noodles on the blank blank blank. Cut the onion blank blank blank. Wash the tomatoes blank blank blank. Oke, unsur kebahasaan dari prosedur teks yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Contohnya, masukkan mie ke dalam titik-titik, potong bawang titik-titik, atau cuci tomatnya titik-titik. And the second is using adverbials to express detail of time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, and etc. Oke, yang kedua adalah menggunakan kata keterangan untuk mengekspresikan detail tentang waktu, tempat, ataupun bagaimana cara pembuatannya. Contohnya, for 5 minutes untuk 5 menit, 2 jam, atau yang lainnya. And the third is using action verbs. Dan yang ketiga adalah menggunakan action verbs atau kata kerja kegiatan. Contohnya make, take, boil, or cook. Ya, contohnya membuat, mengambil, merebus atau memasak. And the fourth is using simple present tense. Dan yang keempat selalu menggunakan tenses simple present tense. And the fifth is using adverbial of sequence, using temporal conjunctions, example, first, second, third, and last. Dan yang kelima adalah menggunakan kata keterangan kegiatan, atau bisa digunakan juga kata sambung. Contohnya seperti first yang pertama, second yang kedua, atau third, and the last, and etc. dan yang lainnya. Now let us discuss about the example of procedure text. Well, let's see the first example, how to make a fried rice. Ingredients: 2 cloves of garlic, 2 onions cut into small pieces, and 1 tablespoon of vegetable oil, a plate of rice, and some salt. Steps how to make it. First, pound garlic and 2 pinches of salt, and second, heat the vegetable oil on the frying pan, and third, put the pounded garlic and salt and onions into a hot vegetable oil, fry them a while, and fourth, put on a plate of rice, fry and mix them around 3 minutes, and fifth, add 2 pinches of salt, continue frying until the rice is hot enough, and finally put the fried rice on a plate, serve with a sunny side up eggs. Contoh prosedur teks pertama kita adalah bagaimana cara membuat nasi goreng. How to make a fried rice is considered as a goal in generic structures. Jadi di generic structure-nya, how to make a fried rice adalah goal-nya. Kemudian ingredients itu termasuk ke dalam material. Jadi semua yang ada di ingredient itu masuk ke dalam material needed. Apa saja sih yang dibutuhkan? Oke, yang dibutuhkan adalah 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah dipotong kecil-kecil, kemudian 1 sendok makan minyak makan, kemudian sepiring nasi, dan sejumput garam. And step how to make it, langkah cara membuatnya itu termasuk ke dalam steps. Jadi goalnya di sini adalah how to make fried rice, ingredients semuanya masuk material, dan yang ketiga adalah steps itu masuk ke dalam method. Oke, yang pertama-tama hancurkan bawang putih dan 2 jumput garam, kemudian panaskan minyak makan di atas wajan. Yang ketiga, masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan bersama garam, kemudian bawang merah ke dalam minyak makan yang telah panas, kemudian goreng mereka secara perlahan. And then the fourth, put on 1 plate of rice, masukkan sepiring nasi, kemudian goreng, kemudian campurkan mereka selama kurang lebih 3 menit. And then yang kelima, masukkan 2 jumput garam, lanjutkan menggoreng sampai nasinya cukup panas, dan terakhir masukkan nasi gorengnya ke dalam sebuah piring, kemudian sajikan bersama telur mata sapi. And the second example is how to withdrawing cash with an ATM card. Read the directions.
Put the card into the slot, dial your personal identification number or PIN. When the choice appears, select withdrawal from checking and then enter the amount of money that you want to withdraw. When your money appears, take it. When the machine asks if you have finished, press yes. Take out the receipt and take your card. Well, in our second example, it is an instructions of how to withdraw cash with an ATM card. Well, withdrawing cash with an ATM card is the goal of the text. Jadi di sini goal dari teks itu adalah bagaimana cara menarik uang cash melalui kartu ATM. And read the directions is the steps, dan bacalah petunjuk berikut ini adalah langkah-langkahnya. So where is the material or the ingredients? Mana sih materi atau ingredient? Well, di instruksi itu tidak memiliki materi atau alat dan bahan, hanya steps dan goal saja, hanya tujuan dan langkah-langkahnya saja. Well, the first step is put the card into the slot. Kemudian langkah yang pertama adalah masukkan kartu ke dalam slot. Kemudian dial your personal identification number. Kemudian masukkan nomor PIN kalian. When the choices appear, select withdraw from checking. Ketika muncul pilihan, silakan pilih penarikan. Kemudian enter the amount of money that you want to withdraw. Masukkan jumlah uang yang ingin kalian tarik. And when your money appears, take it. Ketika uang kalian keluar, silakan diambil. And when the machine asks if you have finished, press yes. Jadi ketika mesinnya bertanya apakah kalian telah selesai, silakan tekan yes. Kemudian take out the receipt, silakan ambil struk pengambilan kalian, and then don't forget to take your card, dan kemudian ambil kartu kalian. Nah, ini adalah contoh penarikan uang cash melalui ATM, dan ini adalah contoh prosedur teks yang berupa instruksi cara menarik uang. Well, okay, for your assignment, untuk tugas kalian, make a procedure text about how to make something. It can be food or anything. Jadi yang pertama, silakan kalian buat prosedur teks, contoh prosedur teks tentang bagaimana cara membuat sesuatu, bisa berupa makanan atau apa saja. Tidak harus makanan ya, bisa berupa apa saja. Or you can also make instructions of how to do something, like how to post assignment in Google Classroom, for instance. Jadi, atau kalian bisa buat instruksi apapun itu tentang cara melakukan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara mempost atau mengupload tugas di Classroom kalian, tugas di Google Classroom kalian. Atau jika kalian ingin memilih topik lain juga tidak masalah. Make it in your book and post it in your assignment in Google Classroom. Buat di buku kalian, kemudian silakan kalian upload tugas kalian ini di Google Classroom. Okay, I think that's all for today, and I really hope that you can understand about the material that I just have explained. And I see you again next week with the new materials. And I see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.